Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Sebelum dimulai, Mimin ingatkan kembali bahwa apa yang Mimin sampaikan adalah versi novel. Karena jika kita lihat di versi manhwanya ada banyak sekali penyesuaian dan perubahan. Atau dengan kata lain, versi manhwanya tidak sesuai dengan versi novelnya. Jadi jangan kaget jika apa yang Mimin sampaikan mungkin agak berbeda atau bahkan tidak ada di versi manhwanya. Nah, ternyata yang diinginkan oleh Nekhon adalah kepala keluarga Burjois yang juga kakak dari Damian, yaitu Bartolomeo. Jadi, Nekhon meminta kerjasama Damian untuk bisa mendekatinya dan mengambil nyawanya. Tentu saja Damian setuju karena mereka tidak terlalu akur dan lagi pula Damian juga telah berhutang kepada Nekhon dengan apa yang telah ia lakukan kepada putrinya. Beberapa waktu setelahnya Nekhon kembali menghampiri rumah Damian, tapi kali ini dengan Dolores. Ya, ternyata akan ada peran Dolores juga untuk bisa menyingkirkan Bartolomeo. Dan saat semuanya berkumpul, Nekhon pun bertanya kepada Damian apakah ia sudah menemukan cara untuk bisa bertemu dengan Bartolomeo. Lalu Damian pun menjelaskan, ya aku sudah mengaturnya. Dan itu berkaitan dengan klub investasi yang dipimpin oleh Dolores. Karena ini berkaitan dengan investasi dan juga uang di mana dikelola oleh anak muda jenius. Bartolomeo pun setuju untuk mengundang Dolores. Tapi ini bukan sekedar undangan biasa, tapi undangan makan malam. Dan makan malam tersebut juga dilakukan di tempat yang tidak biasa, yaitu bunker penyimpanan harta yang dimiliki oleh Bartolomeo. Makan malam akan diadakan di sana. Tentu saja Dolores bertanya-tanya kenapa harus makan malam dan kenapa pula harus di dalam bunker. Lalu Damian pun sedikit menjelaskan bahwa itulah kebiasaan aneh dari kakaknya. Di dalam bunker tersebut ada banyak sekali harta kekayaan miliknya, seolah-olah untuk mengintimidasi siapapun yang bertemu dengannya. Tapi pertemuan hanya bisa berlangsung selama 2 jam. Dan alasan itu semua karena bunker tersebut telah dilapisi oleh berbagai macam sihir pertahanan dan juga dibuat dari material yang begitu kokoh. 2 jam tersebut adalah waktu yang bisa digunakan oleh seseorang untuk bisa menghancurkan bunker. Nah, ternyata yang menguji ketahanan bunker tersebut adalah kenaik Pitbull dari keluarga Baskerville. Jadi singkatnya, Bartolomeo menyewa keluarga Baskerville untuk menguji seberapa kuatkah bunker miliknya. Dan selama pengujian butuh 2 jam bagi kenaik Pitbull untuk bisa menghancurkan pintu bunker tersebut. Bisa dikatakan itu digunakan untuk keamanan dan tentu saja para pengawal dari Bartolomeo sudah berjaga di luar. Jadi bisa disimpulkan sekuat apapun mereka tidak mungkin bisa menghancurkan bunker lebih cepat dari 2 jam. Tapi ada pertanyaan besar. Damian bertanya kepada Nekhon, bisakah ia membunuh saudaranya dalam kurun waktu 2 jam? Karena ia bukan hanya memiliki uang tapi juga memiliki kekuatan. Bahkan kepala keluarga Baskerville yaitu Hugo mengagumi kemampuan dari Bartolomeo. Lalu Nekhon pun menjawab, walaupun sulit aku yakin bisa melakukannya. Tapi aku membutuhkan bantuanmu dan juga Dolores di luar bunker. Nah, ada alasan kenapa Fikir meyakini jika
Bartolomeo adalah mayat keenam. Itu semua berasal dari informasi yang didapatkan dari Cindy Wendy dan juga informasi yang diketahui oleh Nekon ataupun Fikir sebelum waktu regresinya. Dari apa yang Fikir ingat, mayat keenam adalah sosok yang licik. Kekayaannya bisa membeli apapun dan itulah bagian yang menakutkan. Rekan-rekan Fikir yang telah berjuang bersama bahkan pada akhirnya bisa dibeli oleh mayat keenam sehingga mereka pun mengkhianati rekannya dan berujung pada kematian. Ya, itulah kekuatan dari uang. Mendengar penjelasan dari Damian terkait dengan tingkah aneh dari saudaranya, itulah yang meyakini Nekon bahwa Bartolomeo memang benar mayat keenam. Lalu Fikir pun menulis sebuah catatan dan memberikannya kepada Damian terkait rencana ataupun apa yang harus mereka lakukan di luar bunker. Setelah membacanya, keduanya nampak begitu terkejut dan kompak berkata, "Jika kau ingin melakukan ini, maka bukan hanya keluarga Bourgeois, bahkan seluruh kekaisaran akan berakhir." Beberapa hari setelahnya, akhirnya waktu yang ditentukan pun tiba, yaitu tak kala kepala keluarga Bourgeois mengundang klub investasi milik Dolores. Tentu saja mereka begitu antusias, terutama Piggy dan Sinclair. Sangat jarang mereka memiliki kesempatan untuk bisa berbicara langsung dengan kepala keluarga Bourgeois. Apalagi mereka akan makan di bunker penyimpanan harta milik keluarga Bourgeois. Mereka bahkan telah membayangkan harta macam apa saja yang akan mereka lihat di dalam bunker tersebut, dan apakah harta ataupun hadiah pemberian mereka akan menjadi salah satu koleksi di dalam bunker tersebut, ya, untuk memberikan penghormatan kepada keluarga Bourgeois. Klub investasi mereka telah menyiapkan sebuah hadiah, tapi yang tidak diketahui oleh Piggy dan juga Sinclair, isi hadiah tersebut sudah Dolores pindahkan. Dan apa yang ada di dalam peti tersebut ternyata adalah Nekon. Untungnya Damian menjelaskan bahwa tidak akan ada pemeriksaan barang bawaan termasuk hadiah saat memasuki bunker, karena dari sudut pandang Bartolomeo itu semua tidak ada gunanya. Mereka tidak akan bisa macam-macam saat masuki bunker. Seolah-olah Bartolomeo sangat percaya dengan kemampuannya. Dan tugas pertama Dolores adalah agar Sinclair dan juga Piggy tidak terlibat. Itulah alasan kenapa sebelumnya Fikir memberikan cairan obat tidur kepada Dolores. Jadi sebelum mereka bertemu dengan kepala keluarga, Dolores akan menyampurkan minuman Piggy dan juga Sinclair dengan obat tidur tersebut, sehingga mereka pun tidak akan terlibat di dalam rencana Nekon. Nah, saking antusiasnya, Piggy dan juga Sinclair bahkan telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ia ajukan kepada Bartolomeo, dan tak terasa mereka akhirnya tiba di kediaman keluarga Bartolomeo. Mereka pun langsung disambut oleh pelayan, dan karena saat ini Bartolomeo masih memiliki kegiatan, mereka pun akan diminta untuk menunggu di ruang tamu. Lalu pelayan juga menyampaikan bahwa hari ini ia sudah beberapa kali menyambut keluarga Quo Vadis. Tentu saja Dolores penasaran siapakah tamu dari keluarganya sebelumnya, dan ternyata itu ayahnya sendiri, yaitu Kardinal Humbert. Tapi untungnya ia telah kembali. Jika saja mereka sampai bertemu, mungkin akan membuat seluruh rencana berantakan. Dan saat menunggu di ruang
ruang tamu, Dolores pun langsung mencampurkan cairan obat tidur ke minuman milik Piggy dan juga Sinclair. Sehingga setelah mereka meminumnya, mereka pun langsung mengantuk dan tertidur. Dan beberapa saat setelahnya, pelayan pun kembali menghampiri mereka sambil berkata bahwa kepala keluarga telah menunggu. Lalu Dolores pun menjelaskan mungkin hanya ia seorang diri yang bisa menemui kepala keluarga karena kedua rekannya tidak bisa ikut. Pelayan pun terkejut dengan informasi tiba-tiba tersebut. Ia bahkan menawarkan untuk penjadwalan ulang, tapi Dolores berkata tidak perlu. Ia akan menemui kepala keluarga seorang diri sebagai perwakilan dari klub investasi. Dan pada akhirnya Dolores pun dipandu untuk menemui kepala keluarga Bourgeois di dalam bunker miliknya. Dan saat memasuki bunker, alangkah terkejutnya dan juga terkesimanya Dolores saat melihat berbagai macam harta yang ada di hadapannya. Hanya satu kata yang bisa diungkapkan oleh Dolores setelah melihat berbagai macam jenis harta, yaitu ini benar-benar kekayaan sejati. Akhirnya Dolores pun paham maksud dari perkataan Damian kenapa orang-orang akan langsung bertekuk lutut di hadapan Bartolomeo saat berada di dalam bunker tersebut. Karena mereka yang sebelumnya berpikir telah mendapatkan banyak harta pastinya akan langsung down setelah menyaksikan kekayaan yang dimiliki oleh keluarga Bourgeois. Dan perlahan Dolores pun mulai berjalan sampai ke arah belakang tempat di mana perjamuan akan dilaksanakan. Lalu ia pun melihat seseorang melambaikan tangan dan tentu saja dia adalah Bartolomeo, kepala Bourgeois. Ia pun menyambut Dolores dengan hangat sambil berkata, sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Shameless dan juga pimpinan dari klub investasi Oracle. Perkenalkan, aku adalah kepala keluarga Bourgeois saat ini, yaitu Bartolomeo. Dengan itu pula, rencana pembasmian mayat ke-6 pun dimulai. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.